Silakan masuk. Siap. Silakan duduk. Boleh saya baca sini? Boleh. Baik, kita langsung mulai saja. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Dito Diwianda Soha. Saya lulusan di Manajemen Administrasi angkatan 2025, baru lulus tahun ini kemarin. Oke, lanjut. Bisa ceritakan kekuatan dan kelemahan yang Anda miliki? Baik, saya akan ceritakan kekuatan kelemahan saya, yaitu kekuatan saya yaitu saya bisa berkoordinasi dengan anggota tim saya dengan baik. Saya juga memiliki pengalaman leadership di lingkungan kampus seperti sebagai ketua kelas ataupun ketua event seperti itu. Untuk kelemahan saya sendiri mungkin sulit untuk membagi waktu dengan efisien karena saya sendiri juga waktu kuliah itu uh, sering mengerjakan tugas itu kayak mepet-mepet deadline terus, jadinya saya itu merasa kayak masih sulit untuk bagi waktu dengan efisien seperti itu. Oke, kemudian untuk mungkin apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Baik, saya sudah mencari di Google ataupun di sumber lainnya. Setara Spaghetti itu merupakan UMKM yang berada di Pasar Panggung-Rejo, Jalan Surya Utama. Nah, Setara Spaghetti itu eh, terletak di lantai 2-nya Pasar Panggung-Rejo dan produk utamanya yaitu spaghetti dan hiasan-hiasan di Setara Spaghetti itu sangat gengsi sekali ya. Oh iya. Ya. Sebelumnya sudah pernah ke Star Spaghetti? Sudah pernah saya. Itu waktu itu saya sama teman saya itu nyoba, nyata enak sekali di sana itu. Oke. Dari mana Anda mengetahui lowongan ini? Saya mengetahui lowongan ini dari Instagram @hr_star_spaghetti dan di saat itu saya juga mencari lowongan kasir kebetulan di Star Spaghetti juga tersedia nih lowongan kasir, jadi saya mau mencoba untuk datang dan melamar di perusahaan ini seperti itu. Kemudian apa motivasi Anda bekerja? Untuk motivasi saya sendiri yaitu saya hidup secara mandiri dan lepas dari ketergantungan orang tua saya. Dan saya itu juga ini saya juga berasal dari keluarga yang menengah bawah, jadi saya ingin mengangkat derajat keluarga saya untuk supaya menjadi lebih tinggi seperti itu. Dan saya sendiri juga ingin mempunyai kerja yang nyata gitu dari hasil kerja saya sendiri seperti itu. Mengapa kamu tertarik melamar pekerjaan di sini? Karena saya sendiri juga pernah jadi bendahara di waktu di kampus. Nah, mungkin pas saya jadi bendahara itu saya seru nih, bisa ngitung uang terus menerus, dan saya juga suka matematika, jadinya apa namanya itu jadi passion saya lah di bidang ini. Dan waktu kuliah juga saya mendapatkan mata kuliah kas kecil dan laporan keuangan, jadi saya relevan untuk saya melamar di pekerjaan ini di staf kasir seperti itu. Relevan ya? Iya, relevan. Oke, baik. Kemudian bagaimana pekerjaan ini mendukung rencana karir Anda ke depannya? Menurut saya peluang ini dapat melakukan karir saya, yaitu saya di Star Spaghetti itu ada jenjang karirnya, jadi saya tidak takut kalau misal karir saya ini nggak stuck di situ-situ aja, jadi saya juga ada peluang untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi seperti itu. Dan mungkin jika Star Spaghetti membuka cabang di tempat lain, saya bisa dipromosikan dengan hasil kinerja saya yang baik seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana cara Anda mengatur waktu dan prioritas? Mungkin untuk mengatur waktu saya juga masih kesulitan, jujur saja, karena waktu kuliah juga tadi sudah saya jelaskan kalau saya juga ikut organisasi dan tugas saya itu juga banyak banget, jadi saya masih kesulitan bagi waktu, tapi saya ingin belajar mengatur waktu supaya saya juga bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik. Untuk prioritas saya sendiri, menurut saya di bidang kasir ini dapat menjadi awal peluang saya untuk di bidang pelayanan dan keuangan. Nah, karena saya juga suka berinteraksi dengan orang kan, jadi saya berpikir mungkin ini langkah awal yang bagus kan untuk saya diterima di pekerjaan ini seperti itu. Oke. Ini Anda melamar di bidang kasir ya? Iya. Apa yang Anda ketahui tentang tugas seorang kasir? Menurut saya tugas seorang kasir yaitu satu, melayani administrasi pelanggan, yang kedua
merekap seluruh keuangan perusahaan mulai dari harian, bulanan ataupun tahunan. Yang ketiga, eh, berinteraksi dengan pelanggan untuk menanyakan apa keluhan pelanggan selama menggunakan pelayanan saya sebagai kasir. Yang kelima, mungkin mm, berkoordinasi dengan koki ataupun chef ataupun eh, apa namanya waiter seperti itu untuk menjaga komunikasi lah supaya tidak jadi miskomunikasi antar anggota di perusahaan seperti itu. Oke. Menurut Anda sendiri, kualitas apa saja yang menjadikan seorang kasir itu kasir yang baik? Menurut saya kualitas yang baik sebagai seorang kasir yaitu yang pertama kompeten dalam menggunakan eh, apa namanya tools seperti Excel atau spreadsheet seperti itu, dan kalau misal mau pakai buku manual juga mahir menggunakan sistem akuntansi terkini maupun yang terdahulu. Jadinya seorang kasir harus paham mana nih yang cocok untuk sistem akuntansi seperti ini seperti itu. Jadi apa namanya seorang kasir harus kompeten lah intinya seperti itu. Oke. Berdasarkan kualitas yang Anda sebutkan tadi, menurut Anda, mengapa Anda mampu menjadi kasir yang baik? Menurut saya mengapa saya menjadi kasir yang baik yaitu satu, saya juga sudah berpengalaman waktu saya masih menjadi mahasiswa, yaitu menjadi bendahara kelas maupun bendahara event di kampus-kampus seperti itu. Yang kedua, saya menguasai apa namanya tools Excel dan spreadsheet dengan baik maupun manual ataupun digital seperti itu. Saya juga waktu SMA juga sudah pernah belajar akuntansi, jadinya saya juga sudah paham ini masuk akun apa, jadi saya sudah paham sistem akuntansi yang baik dan benar. Oke, lanjut. Bagaimana Anda mengatasi dan mengambil keputusan dalam keadaan yang sulit? Eh, untuk khususnya di posisi kasir, mungkin saya pernah mengalami ketika sistem di kasir itu error sendiri. Jadi kita nggak bisa input nih uang dari pelanggan bagaimana. Saya kan juga pernah magang di kasir di suatu perusahaan gitu. Jadi sistem kasirnya tuh error seharian. Jadi kita nggak bisa input nih pelanggan pesen apa gitu. Jadi mau nggak mau kita harus nulis pakai manual seperti itu awalnya. Nah setelah sistemnya normal kembali, saya menulis input lagi di sistem digital, jadinya tetap ada arsip yang manual dan ada digital, jadi kita punya dua backup nih seperti itu. Oh, jadi sudah memiliki pengalaman tentang Ya, hal tersebut. ya soal makan. Oke, baik. Bagaimana Anda menangani situasi yang penuh tekanan seperti apabila ada komplain dari pelanggan? Mungkin saya pertama untuk sistem komplain, saya menanyakan dulu kepada pelanggan ada apa, salahnya di mana. Jika situasinya jelas dan saya juga salah dalam posisi itu, saya akan bertanggung jawab sesuai kapasitas saya seperti itu. Mungkin bisa mengganti kompensasi ataupun permintaan maaf yang tulus pada pelanggan seperti itu. Oke. Oke, kemudian sebelumnya apakah Anda memiliki pengalaman dalam pembukuan uang masuk dan keluar? Nah, jika pernah, apa kendala saat Anda melakukan pembukuan dan bagaimana Anda mengatasinya? Oke, untuk pengalaman saya sendiri, saya juga pernah sebagai kasir magang di suatu perusahaan waktu saya masih kuliah. Nah, untuk pencatatan arus masuk kas dan keluar, saya pernah menangani juga, dan itu saya lakukan dengan baik tanpa adanya apa namanya error lah, seperti error yang bukan dari saya. Jadi saya juga sudah cukup mahir untuk menangani sistem uang kas masuk dan keluar. Untuk kendala sendiri mungkin ini ya bukan kendala teknis dalam melakukan pekerjaan itu, tapi komunikasi dengan orang lain. Jadi saya kan tetap berkoordinasi dengan atasan ataupun dengan staf yang ada di perusahaan sana. Jadi saya harus menunggu nih laporan-laporan dari mereka. Jadi saya mau menyelesaikan pekerjaan saya dengan cepat itu nggak bisa sesuai keinginan saya. Jadi saya harus menunggu laporan dari staf di sana ataupun atasan saya seperti itu. Oh, baik. Mungkin itu last question dari saya. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk kami? Saya memiliki pertanyaan tentang bagaimana sistem pengkasiran di setelah spaghetti ini, apakah manual atau digital menggunakan spreadsheet. Contohnya seperti spreadsheet ataupun Excel. Seperti itu bisa dijawab. Oke, saya mungkin jelaskan terlebih dahulu sistem pengkasiran di kami.
Jadi, sistem pengasiran yang diterapkan di Setara Spaghetti ini menggunakan sistem point of sale atau sistem POS. Nah, sistem ini sistem murni dari perusahaan kami yang akan terintegrasi langsung dengan pencatatan penjualan dan stok barang. Nah, jika pada umumnya di usaha-usaha itu pelanggan kan langsung pesan di waiters ya. Ya. Nah, tapi di sini itu pelanggan akan langsung pesan ke kasir, kemudian kasir akan input dan akan langsung masuk ke dapur begitu. Oh begitu. Jadi ini maksudnya sistem digital ya? Ya, pakai sistem digital, sistemnya itu dari kami sendiri. Oh keren. Saya juga mau tanya lagi tentang untuk karyawan baru, apakah ada masa training di Setara Spaghetti? Oke. Jadi untuk karyawan baru kami ada pelatihan juga. Pelatihan terlebih dahulu atau masa training itu selama 3 bulan. Nah, pelatihan ini nanti akan dibimbing langsung oleh karyawan kasir kami. Oh seperti itu. Saya juga masih eh, kalau misal kita di masa training itu, apakah kita mendapatkan kompensasi ataupun gaji seperti magang atau gimana? Untuk masa training mungkin gajinya belum seperti gaji karyawan pokok ya, Ya. tapi nanti mungkin di kisaran di bawah UMR loh. Nanti kita bisa komunikasikan lebih lanjut kalau soal Oh seperti itu. Oke. Mungkin apakah Setara Spaghetti juga mempunyai cabang lain selain di Jalan Surya? Untuk cabang sendiri kami belum ada, jadi hanya satu di sini aja. Oh seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin dari saya cukup seperti itu. Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, terima kasih sebelumnya waktunya. Nanti untuk hasilnya akan kami informasikan lebih lanjut ke emailnya Mas Tito ya? Ya. Ya, oke. Nanti akan kami emailkan untuk infonya yang lebih lanjut. Baik, terima kasih informasinya. Ya. Ya. Terima kasih. Iya. Silakan masuk. Selamat siang. Silakan duduk. Boleh saya lihat CV-nya? Oke, saya baca dulu. Oke, mungkin kita langsung saja. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Sofia Sari Rahmawati, biasa dipanggil Sofia. Saya berdomisili di Sumuran Wetan, RT 2 RW 5, Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo. Saya fresh graduate dari Prodi D3 Manajemen Administrasi, Universitas 11 Maret, Angkatan 2022. Oke, Sofia ya. Oke. Mungkin Sofia bisa ceritakan kekuatan dan kelemahan yang Anda miliki. Kekuatan saya untuk lowongan kasir ini, saya pernah mendapatkan mata kuliah laporan keuangan, jadi sedikit saya tahu untuk membuat laporan keuangan sederhana. Selain itu, saya juga bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang usaha kami? Setara Spaghetti adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya menyajikan makanan spaghetti. Setara Spaghetti berada di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dari mana Anda mengetahui lowongan ini? Lowongan ini saya mengetahui dari akun resmi Instagram Setara Spaghetti @hr Setara Spaghetti ya. Oh, ya. Dari Instagram ya? Iya, betul. Apa motivasi Anda untuk bekerja? Motivasi saya tentunya bekerja ingin meringankan beban keuangan, pengembangan diri, dan penjabaran dari ilmu mata kuliah yang pernah saya dapatkan ketika kuliah di Prodi D3 Manajemen Administrasi. Oke. Mengapa Anda tertarik melamar pekerjaan di sini? Karena tentunya Setara Spaghetti itu dekat dengan rumah saya, dan lowongan kasir ini sesuai dengan passion saya yang pernah mendapatkan mata kuliah laporan keuangan. Oke, dekat dengan rumah juga ya? Iya, betul. Bagaimana pekerjaan ini akan mendukung rencana karir Anda ke depannya? Karena rencana karir kedepannya didukung dengan
kasir kan pasti membuat laporan keuangan ya. Mungkin saya lebih belajar lagi di situ membuat laporan keuangan, skill komunikasi juga terasah dan memiliki pelayanan yang baik dengan customer. Oke. Bagaimana cara Anda mengatur waktu dan prioritas? Tentunya saya akan membuat skala prioritas dan jadwal harian, memilah dan memilih kegiatan mana tuh yang urgent yang harus dikerjakan terlebih dahulu sehingga tidak bertumpuk dengan kegiatan lain yang lebih urgent seperti itu. Oke. Sofia ini melamar di bidang kasir ya? Iya betul. Untuk itu apa yang Anda ketahui tentang tugas seorang kasir? Tugas seorang kasir tentunya memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan, terutama pelayanan transaksi ya. Selain itu juga membuat laporan keuangan untuk closingan harian ya. Ya, betul. Oke, menurut Sofia, kualitas apa saja yang menjadikan seorang kasir itu kasir yang baik? Menurut saya, kasir yang baik itu kasir yang bertanggung jawab dan teliti terhadap tugas yang diberikan. Selain itu memiliki attitude dan pelayanan yang baik agar customer itu merasa nyaman ketika sedang berkunjung di Setara Spaghetti. Begitu, oke. Nah, berdasarkan kualitas yang tadi sudah Anda sebutkan, berdasarkan kualitas itu, mengapa Anda mampu menjadi kasir yang baik? Menurut saya dapat menjadi kasir yang baik karena tadi sudah saya sebutkan, saya itu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan saya mempunyai skill untuk membuat laporan keuangan sederhana. Oke. Kemudian bagaimana Anda mengatasi dan mengambil keputusan dalam keadaan yang sulit? Untuk terjadi komplain dari customer, mungkin saya akan mengidentifikasi dulu masalahnya itu apa. Jika masalahnya itu mendesak, manajer atau pimpinan sedang tidak berada di lokasi, dan masalahnya itu bisa ada pada SOP, mungkin saya akan memberikan solusi sesuai dengan SOP yang tertera di Setara Spaghetti. Bagaimana Anda menangani situasi yang penuh tekanan seperti kalau ada komplain dari pelanggan? Semisal ada komplain dari pelanggan, mungkin saya akan menerima, menanggapi, dan merespon komplain dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, mungkin saya akan menampung dulu dan membicarakan kepada manajer atau pimpinan mengenai komplain tersebut dan memperbaikinya secepat mungkin. Oke. Karena tadi Anda fresh graduate ya? Ya, betul. Dari D3. Manajemen Administrasi Universitas 11 Maret. Oke, selama perkuliahan, apakah Anda memiliki pengalaman dalam pembukuan uang masuk dan keluar? Nah, jika pernah, apa kendala saat Anda melakukan pembukuan tersebut dan bagaimana Anda mengatasinya? Ketika kuliah kan saya pernah mendapatkan mata kuliah laporan keuangan dan kas kecil. Nah, waktu itu untuk laporan keuangan saya juga sudah mencapai untuk membuat laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan manufaktur, dan untuk kas kecil sendiri saya juga pernah menyusun laporan keuangan sederhana tentang jurnal umum mengenai suatu UMKM. Untuk kendalanya sendiri itu saya kurang teliti ketika memasukkan nominal ke akun dan membuat itu salah. Nah, untuk mengatasi tersebut saya mungkin melakukan double check lagi nominal yang sudah saya masukkan. Jadi pengalamannya di tugas mata kuliah seperti itu ya? Iya, betul. Kalau untuk pengalaman seperti di magang gitu, apakah pernah? Kebetulan saya magang di Kabupaten Karanganyar, tapi saya berada di divisi sumber daya manusia, jadi belum mendapatkan secara langsung pembuatan laporan keuangan. Oh ya, oke. Jadi untuk kasir belum pernah pegang ya? Belum. Oke, mungkin itu last question dari kami. Apakah dari Anda memiliki pertanyaan untuk kami? Sudah cukup, Bu. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian wawancara kali ini.
Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, saya akan informasikan melalui email. Emailnya ada di TV ya? Iya, betul. Oke, nanti kita akan informasikan ke email ya. Iya. Terima kasih atas Iya, waktunya. selamat siang. Siang. Mari, Bu. Iya, hati-hati. Silakan masuk. Selamat siang. Siang. Silakan duduk. Oh, saya lihat dulu. Oke, saya baca dulu ya. Oke, mungkin kita langsung aja. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Desinta Puspita Dewi. Saya lulusan D3 Manajemen Administrasi Universitas 11 Maret tahun 2025. Iya. Oke, lanjut. Mungkin boleh ceritakan apa kekuatan dan kelemahan yang Anda miliki? Baik, untuk pertama-tama, untuk kekuatan, saya cukup kuat di bidang matematika, dan lebih tepatnya itu di akuntansi dasar. Terus untuk kelemahannya, terkadang saya suka salah menginput nominalnya, misal kayak 5.000 nanti diinputnya 50.000 gitu. Oke, itu saja. Lanjut, apa yang Anda ketahui tentang usaha kami? Dari hasil riset yang saya lakukan, Setara Spaghetti itu sebuah UMKM yang berdiri di Pasar Panggung-Rejo, di Jalan Surya Jebres. Terus untuk menu yang dihidangkan itu spesifik ke spaghetti dan sedang populer di kalangan remaja, khususnya di kalangan mahasiswa. Oke, kemudian dari mana Anda mengetahui lowongan ini? Saya mengetahui lowongan ini dari iklan yang tersebar di Instagram, itu di akun Instagram HR Setara Spaghetti. Instagram. Ya. Kemudian, apa sih motivasi Anda untuk bekerja? Motivasi saya terutama saya ingin mandiri dalam bidang finansial dan tidak bergantung kepada orang tua lagi, dan saya ingin segera menerapkan ilmu-ilmu yang saya peroleh dari D3 Manajemen Administrasi untuk dunia kerja. Oke. Mengapa kamu tertariknya melamar di sini? Saya tertarik melamar di sini karena yang pertama tempatnya itu dekat, terus yang kedua menurut saya ini bisa menjadi awal karir saya untuk menjadi seorang kasir atau seorang akuntansi. Dekat dengan rumah ya? Ya, betul. Kemudian, bagaimana pekerjaan ini mendukung rencana karir Anda? Menurut saya pekerjaan ini dapat mendukung karir saya itu karena kasir kan menjadi istilahnya menjadi gerbang awal saya berkecimpung di dunia F&B. Terus saya bisa mengembangkan dari kasir ini untuk ke perusahaan yang lebih besar ke depannya. Bagaimana cara Anda mengatur waktu dan prioritas? Saya akan memprioritaskan pelanggan terutama. Terus untuk waktu itu jika ada sela-sela waktu senggang, saya akan menggunakannya untuk tugas-tugas kasir lain, misalnya seperti merapikan area kasir, terus menyiapkan laporan harian, sama merapikan catatan penjualan harian. Oke. Ini karena kamu melamarnya di bagian kasir ya? Iya. Oke. Apa sih yang kamu ketahui tentang tugas seorang kasir? Yang saya ketahui tentang tugas seorang kasir itu yang pasti melakukan transaksi dengan pelanggan, terus akan mencatatnya untuk laporan harian atau laporan mingguan, terus juga
menanggapi komplain dari pelanggan. Nah, menurut Anda kualitas apa saja yang menjadikan seorang kasir itu kasir yang baik? Menurut saya kasir yang baik itu yang pastinya memiliki kejujuran, terus dia teliti, terus selanjutnya pastinya ramah dengan pelanggan, karena kan seorang kasir pasti bertatapan langsung dengan pelanggan, jadi dia menjadi eh, wajah wajah utama dari UMKM ini. Berarti kejujuran, ketelitian, dan keramahan itu. Iya. Oke. Nah, berdasarkan kualitas yang Anda sebutkan tadi, menurut Anda, mengapa Anda mampu menjadi kasir yang baik? Menurut saya mampu menjadi kasir yang baik karena saat kuliah saya akan mendapat mata kuliah yang sangat sangat relate dengan kasir, misalnya seperti laporan keuangan atau mengelola kas, itu saya juga pernah melakukannya, sehingga menurut saya bisa menjadi kasir yang baik dengan didukung juga dengan kejujuran yang saya miliki dan keramahan yang saya miliki juga. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda menangani situasi yang penuh tekanan seperti kalau ada komplain dari pelanggan? Pertama-tama saya akan berusaha untuk tenang terlebih dahulu. Selanjutnya saya cari pokok masalahnya itu di mana, dan apabila masalah tersebut bisa saya atasi, akan saya atasi sendiri. Yang pastinya saya akan meminta maaf terlebih dahulu apabila itu memang mengganggu pelanggan. Tapi jika masalah itu tidak bisa saya atasi sendiri, saya akan berkoordinasi dengan manajer. Oke. Bagaimana Anda mengatasi dan mengambil keputusan dalam keadaan yang sulit? Untuk mengambil keputusan, yang pertama pastinya itu saya akan tenang dulu. Terus untuk keputusannya itu tergantung masalahnya kecil atau besar. Apabila masalah itu kecil dan kemungkinan bisa saya atasi sendiri, saya akan mengambil keputusan itu sendiri. Tapi jika masalah itu bersifat besar, kemungkinan akan saya koordinasikan dengan tim lain. Oke, lanjut. Apakah Anda memiliki pengalaman dalam pembukuan uang masuk dan keluar? Nah, jika pernah, apa kendala saat Anda melakukan pembukuan itu dan bagaimana Anda mengatasinya? Baik, untuk pembukuan itu saya pernah melakukannya saat berkuliah. Kan di situ saya diberi mata kuliah laporan keuangan dan kas kecil. Jadi di dalam situ saya diajari untuk tata cara pembukuan, terus apa saja yang dimasukkan saat pembukuan, dan saya juga diberikan proyek untuk menganalisis UMKM terkait pembukuan mereka. Dan untuk kendalanya, biasanya saya terkendala dalam penginputan nominal. Dan untuk solusinya, biasanya saya akan melakukan double check untuk nominal-nominal tersebut. Jadi pernah berpengalaman itu di tugas mata kuliah dan proyek gitu ya? Iya. Kalau untuk di dunia kerja misalnya seperti magang, apakah sudah pernah? Kebetulan saya belum pernah. Belum. Oke, mungkin itu last question dari saya. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk kami? Dari saya belum ada. Jadi sudah cukup? Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, mungkin kita juga cukupkan sekian untuk wawancara kali ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, keterima atau tidaknya itu nanti kita akan informasikan lebih lanjut lewat email Anda yang tertera di GV ya? Iya, betul. Iya, oke. Nanti kita informasikan ke email Anda. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Ya.